Halo semuanya, pada kesempatan ini, saya Cindy Kolina dan teman saya Karen Nabila Kusuma akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terdapat 3 materi yang akan dijelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama mengenai biografi Abdurrahman Wahid, yang kedua sistem ekonomi yang diterapkan selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan yang ketiga adalah pertumbuhan dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Adakil pada tanggal 4 Agustus tahun 1940 di Denanyar, Jombang yang merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya merupakan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pendiri Jamiah Nadatul Ulama. Abdurrahman sendiri menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI yang dipilih oleh MPR melalui hasil pemilu tahun 1999. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober tahun 1999 hingga sidang istimewa MPR 2001. Abdurrahman Wahid berperan besar dalam usaha perdamaian NKRI, seperti usahanya untuk menyelesaikan konflik Aceh, penetralisiran Irian Jaya, dan dengan mendorong penggunaan nama Papua. Ia juga merupakan pelopor reformasi agar politik itu tidak dicampuri oleh militer. Selain itu, ia dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia karena keberaniannya untuk membela warga Tionghoa untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Jadi secara singkatnya sistem ekonomi itu adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari sistem ini antara lain untuk menyediakan dorongan untuk berlangsungnya kegiatan produksi, mengatur pembagian hasil produksi, serta menciptakan mekanisme agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, ia menerapkan sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah campuran antara sistem ekonomi pasar dan komando yang menyebabkan peran pemerintah dan swasta itu sama besar. Ciri-cirinya itu pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, adanya pembagian usaha antara badan usaha milik negara dan swasta, pemerintah yang menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi, dan perusahaan itu diberikan kebebasan tapi pemerintah tetap mengawasi kegiatannya. Kelebihan dari sistem ekonomi itu, pemerintah dapat memiliki kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktik monopoli untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Pemerintah juga berwenang mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dan dapat tercipta pemerataan pendapatan. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem ekonomi yang diterapkan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, seperti banyaknya kekuatan pasar yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan juga tidak tepatnya pengolahan sumber daya yang berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara, serta tidak adanya kejelasan mengenai besarnya porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, akan dibahas mengenai pertumbuhan dan kebijakan ekonomi dan saya persilakan kepada Karen. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cindy Kolina. Yang ketiga ada poin pertumbuhan dan kebijakan ekonomi. Dalam pertumbuhan dan kebijakan ekonomi itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Yang kedua ada implementasi desentralisasi fiskal, dan yang terakhir adalah program penetasan kemiskinan. Baik, kita akan bahas satu-satu, mulai dari kondisi PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dapat kita buktikan dengan berkembangnya laju pertumbuhan PDB dan yang mana PDB sendiri merupakan suatu indikator yang mengetahui suatu kondisi ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai angka 5% yang membuat perekonomian Indonesia semakin membaik. Oke, lalu
Di slide yang ini mengatakan bahwa mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi dapat pula mencakup sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Pernyataan tersebut kita sebut sebagai kebijakan ekonomi. Bukti data dari PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada pemerintahan Gus Dur itu kan mulai dari tahun 99 ke tahun 2001. Jika kita lihat dari data tersebut, terjadi peningkatan yang lumayan baik, yakni sekitar 20 juta. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami peningkatan yang cukup drastis dari 0,79% meningkat pada tahun 2000 sebesar 4,92%. Dan pada tahun 2000 terjadi peningkatan ekonomi yang sangat besar dan ditutup dengan angka 3,64% pada masa akhir pemerintahan beliau. Nah, terakhir merupakan data dari tingkat kemiskinan yang menunjukkan selalu adanya penurunan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan pada masa pemerintahan Gus Dur berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu, pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dan tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan seperti ekspor, investasi, konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000. Dari data tersebut kita lihat bahwa masing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi itu terjadi. Data dari implementasi desentralisasi fiskal. Jika teman-teman lihat data di atas, mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal ini dari sisi belanja atau expenditure didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing setiap daerah untuk membiayai daerah masing-masing wilayah di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang diterbitkan pada desentralisasi fiskal ini. Yang pertama itu adalah implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah atau dikenal dengan sebagai dana transfer. Yang kedua itu ada pemerintahan daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah. Yang ketiga ada penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini adalah pembagian dana perimbangan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Lalu yang terakhir itu kami ada membahas mengenai program pengentasan kemiskinan. Program ini merupakan program andalan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan tridaya namanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas perhatiannya.